Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Sylvia Yunisi from Group 10. I will explain our presentation about the inform. Baiklah, saya Sylvia Yunisi dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan presentasi kelompok kami tentang bentuk ing. Materi yang pertama yaitu basic information about the inform. Informasi dasar tentang bentuk ing. We use the ing form in three ways. Kita menggunakan bentuk ing dalam 3 cara. Yang pertama yaitu we use it verb call a participle. Kita menggunakannya sebagai kata kerja yang disebut participle, di mana participle adalah turunan kata kerja yang nantinya digunakan sebagai kata sifat, kata benda, atau kata kerja campuran. Example, he is playing, dia laki-laki bermain. She is writing, dia perempuan menulis. Walking in the park yesterday, I saw a bird building a nest. Berjalan di taman kemarin, saya melihat seekor burung membangun sarang. Yang kedua yaitu we use the ing form as an adjective. Kita menggunakan bentuk ing sebagai kata sifat. Example, I need some hot boiling water. Saya butuh air panas mendidih, di mana water which is hot and water which is boiling, air yang panas dan air yang mendidih. We use the ing form as a noun called a jiran. Kita menggunakan bentuk ing sebagai kata benda atau yang disebut dengan jiran. Jiran adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan ing dan berfungsi sebagai kata benda atau noun atau membedakan kata kerja. Example, I like swimming, saya suka berenang. My friend had working with him. Teman saya tidak suka bekerja dengannya. Materi selanjutnya yaitu adjective, noun, and preposition plus ing. Kata sifat, kata benda, dan preposisi ditambah ing. Preposisi adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk frasa yang menerangkan verb. Terdiri dari 5. Yang pertama yaitu adjective plus ing form call a jiran or to infinitive. Kata sifat ditambah ing, bentuk ing yang disebut jiran atau to infinitive, di mana infinitive adalah bentuk kata kerja dasar. We can use ing or to infinitive after a great many adjective and some nouns. Kita menggunakan ing atau to infinitive setelah terdapat banyak kata sifat dan beberapa kata benda. Example, it's difficult finding or to find somewhere to live nowadays. Sulit menemukan atau ditemukan tempat tinggal saat ini. Di mana adjektifnya adalah difficult, jirannya yaitu find yang ditambah dengan ing menjadi finding, dan to infinitive-nya adalah to find. It was kind of her helping or to help you like that. Adjektifnya adalah kind. Jirannya yaitu help yang ditambah dengan ing menjadi helping, dan to infinitive-nya yaitu to help. Adjective, noun, and preposition plus ing yang kedua yaitu adjective plus ing form call a participle. Kata sifat ditambah bentuk ing yang disebut participle. We use some adjective with a personal subject, not it. Kita menggunakan beberapa kata sifat dengan subjek pribadi. Example, I'm busy plus I'm working menjadi I'm busy working. Saya sibuk ditambah saya bekerja menjadi saya sibuk bekerja. Di mana adjektifnya adalah busy, participalnya yaitu work yang ditambah dengan ing menjadi working. Contoh yang kedua yaitu John gets bored watching TV all the time. Adjektifnya adalah bored. Participalnya itu watch yang ditambah dengan ing menjadi watching. Adjective, noun, and preposition plus ing yang ketiga yaitu common expression followed by ing. Ekspresi umum diikuti oleh ing. We use ing after common expression like it's no good and it's not worth. Kita menggunakan ing setelah ekspresi umum seperti itu tidak baik dan itu tidak layak. Example, it's no good complaining about it. Itu tidak baik mengeluh tentang hal itu, di mana common expression yaitu complain yang ditambah dengan ing menjadi complaining.
Adjective, noun, and preposition plus ing. Yang keempat yaitu preposition plus ing. Preposisi ditambah ing. Preposisi adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun membentuk frasa yang menerangkan verb. We use ing after preposition, not a to infinitive. Kita menggunakan ing setelah preposisi, tidak to infinitive. Preposition plus ing terdiri dari 3, yaitu yang pertama preposition plus ing. Contohnya yaitu he left without paying, di mana preposisinya adalah pay yang ditambah dengan ing menjadi paying. Open it by pulling. Prepositionnya adalah pull yang ditambah dengan ing menjadi pulling. She success after trying again. Prepositionnya adalah try yang ditambah dengan ing menjadi trying. Yang kedua yaitu adjective plus preposition plus ing. Kata sifat ditambah dengan preposisi ditambah ing. Contohnya, I'm interested in acting. Saya tertarik pada acting, di mana adjective atau kata sifatnya adalah interested, prepositionnya adalah age yang ditambah dengan ing menjadi acting. We're bored with playing cards, di mana adjective atau kata sifatnya adalah bored, prepositionnya adalah play yang ditambah dengan ing menjadi playing. I'm sorry for complaining, di mana adjektifnya adalah sorry, prepositionnya adalah complain yang ditambah dengan ing menjadi complaining. Yang ketiga yaitu verb plus preposition plus ing, atau kata kerja ditambah preposisi ditambah ing. Contohnya, I advise you against doing that. Verbnya adalah advise, prepositionnya adalah do yang ditambah dengan ing menjadi doing. She believe in working hard, di mana verbnya adalah believe, prepositionnya adalah work yang ditambah dengan ing menjadi working. Selanjutnya itu you can blame me for trying, di mana verbnya adalah blame, prepositionnya adalah try yang ditambah dengan ing menjadi trying. Selanjutnya yang kelima yaitu the ing form after to as a preposition. Bentuk ing setelah to sebagai preposisi. To is part of the infinitive in I want to go home, but it is a preposition in object to, be used to, and we use a noun or ing after it. Terdapat bagian infinitif dalam I want to go home, tetapi preposisi pada object to, be used to, dan lain-lain, dan kita menggunakan kata benda atau ing setelahnya. Example, I object to smoking. Saya keberatan merokok. They admitted to committing the crime, di mana setelah kata to terdapat kata commit yang ditambah dengan ing menjadi to committing. I'm used to doing all my own shopping. Terdapat kata to yang ditambah dengan do, dan kata do ditambah dengan ing menjadi to doing. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu the to infinitive or the ing form. Terdiri dari 3. Yang pertama yaitu verb plus to infinitive or ing, no change in meaning. Kata kerja ditambah to infinitive atau ing, tidak ada perubahan makna. We can use a to infinitive or the ing form without a change in meaning after attempt, begin, can bear, case, commence, continue, intend, omit, and start. Kita akan menggunakan to infinitive atau bentuk ing tanpa ada perubahan makna setelah kata mencoba, mulai, tidak tahan, berhenti, memulai, terus, berniat, menghilangkan, mulailah. Example, I can bear to see or seeing people suffering. Saya tidak tahan melihat orang menderita. Di mana setelah kata can bear, kita bisa menggunakan kata to see, di mana to infinitive, atau seeing, di mana kata see yang ditambah ing. Selanjutnya yang kedua, we don't use the ing form after the progressive forms of begin, case, continue, start. Kita tidak menggunakan bentuk ing setelah bentuk progresif dari awal, berhenti, terus, mulailah. Example, I'm beginning to realize how difficult this is.
Tidak, I'm beginning realizing. Saya mulai menyadari betapa sulitnya ini. Di mana setelah kata begin yang sudah ditambahkan dengan ing menjadi beginning, kita tidak menambahkan ing lagi pada kata realizing, tetapi kita tetap menambahkan memakai to realize. Selanjutnya, stative verbs like know and understand cannot be used with an ing form after begin, case, continue. Kata kerja statif seperti kata tahu dan mengerti tidak bisa digunakan bersama bentuk ing setelah kata mulai, berhenti, dan terus. Example, I began to understand the problem, not began understanding. Saya mulai mengerti masalahnya, di mana setelah kata understand, kita menggunakan kata to understand, tetapi tidak understanding. Cukup to understand. Yang kedua yaitu verb plus to or ing, some change in meaning. Kata kerja ditambah to atau ing, beberapa perubahan makna. We can use to or ing after dread, hate, like, love, and prefer. Sometimes there is a difference in meaning, and sometimes there isn't. Generally, the ing forms refers to a situation in general, and to infinitive refers to a future event. Kita menggunakan to atau ing setelah ketakutan, benci, suka, cinta, dan sukai. Terkadang ada perubahan makna dan terkadang tidak. Bentuk ing mengacu pada situasi secara umum dan to infinitive mengacu pada acara mendatang. Yaitu contohnya, I love or like watching TV. I love or like to watch TV. Itu sama artinya atau same meaning. I hate disturbing you in general. I hate to disturb you dalam artian but I'm going to. Selanjutnya yaitu I love selling if I could afford it in general, and I love to sell if I could afford it at some time in the future. Selanjutnya, verb plus to or ing, different meaning. The two infinitive and ing never mean the same when used after these verbs. Remember, forget, regret, try, stop, and go on. To infinitive dan ing tidak memiliki makna yang sama ketika digunakan setelah kata kerja ingat, lupa, penyesalan, mencoba, berhenti, dan lanjutkan. To refers to the present or future and ing refers to the past ing. To merujuk pada masa sekarang atau masa depan dan ing merujuk pada masa lalu. Contohnya yaitu remember to post my letter. I remember posting your letter. Itu berbeda maknanya. Selanjutnya yaitu you mustn't forget to ask. Have you forgotten meeting me years ago? Itu juga berbeda maknanya antara you must not forget to ask dan have you forgotten meeting me years ago. Itu berbeda maknanya. Selanjutnya yaitu I regret to say I feel ill, di mana berbeda maknanya dengan I regret saying what I said. Selanjutnya yang kedua yaitu try to, di mana make an effort menjadi try to understand, tapi try ditambah ing menjadi try holding your breath for a minute. Itu berbeda artinya. Ya, selanjutnya itu stop to, infinitive of purpose, jadi we stop to buy a paper. Try plus ing-nya yaitu stop shouting. Go on plus to, yaitu we went on to discuss finance. Go on plus ing-nya go on talking. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.